kita telah melaksanakan sholat asar. Semoga sholat asar kita pada hari ini selalu Allah mudahkan dan berikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Yaitu acara inti Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Siswanto, pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Hidayah Sukamulya, sekaligus memimpin doa penutup kita pada hari ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua tanpa terkecuali pada sore hari ini, sehingga pada kesempatan yang dipenuhi dengan barokah ini kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majelis dalam rangka belajar bareng tentang masalah kewajiban-kewajiban atas kita. Sholawat dan salamnya Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa pagi, siang, malam, setiap waktu kita nanti syafaatnya. Dan semoga kelak Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, di dalam kehidupan ini banyak sekali hal yang belum kita ketahui, yang mana seharusnya hal tadi kita ketahui. Dan ini adalah merupakan kelumrahan ya, karena kita memang manusia itu memang tercipta dalam keadaan yang dipenuhi dengan kekurangan. Cuma bersyukurnya kita di tengah-tengah kesibukan kita, sering saya sampaikan, walaupun 1 bulan sekali Allah masih beri kesempatan kepada kita semua untuk duduk bareng belajar semacam ini. Karena dengan kita ngaji bareng semacam ini, mungkin walaupun
yang memberi materi kurang sempurna di dalam penyampaiannya, tapi fa insya Allah dengan izin Allah sedikit demi sedikit sesuatu yang belum kita ketahui tadi, fa insya Allah akan kita mengerti pula. Pada kesempatan siang hari ini, kalau biasanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian belajar tentang bab fikih, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk belajar tentang masalah hak-hak yang ada di dalam suatu keluarga. Karena saya yakin semua yang hadir di sini adalah merupakan orang-orang yang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan yang namanya hidup berkeluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup berkeluarga atau bersuami istri itu ada hak-hak dari masing-masing yang harus dipenuhi. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh suami atas istri pun sebaliknya kewajiban yang wajib dilakukan oleh istri atas suami. Apabila kita selaku suami, apabila seorang wanita selaku istri kurang memahami hal ini, tentunya ibarat adonan luluhan untuk cor itu kurang kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang hal itu. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ngaji, kita memang betul-betul ngaji. Jadi ngaji sering saya sampaikan tidak cari cocok-cocokan. Nak cocok dinggo, nak ora cocok ora dinggo. Nak cocok mantuk-mantuk, nak ora cocok bali teng omah kalau nggedumel teng ustate ngoten niku jenengane ngaji golek cocok-cocokan. Tapi niki mboten. Sore hari ini kita memang betul-betul belajar ngaji, memahami apa-apa yang menjadi hal yang memang wajib untuk kita ketahui. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kewajiban yang pertama seorang istri, seorang suami itu Pak, ini yang saya bahas yang bapak-bapaknya dulu, adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, adalah memberi sandang dan pangan kepada anak-anaknya, adalah mendidik anak dan istrinya tentang masalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atasnya, termasuk masalah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tahu akan hal ini, fa insya Allah ibarat kendaraan kita akan berjalan di jalan yang tepat. Nanti orang idik nyalahke. Beberapa pertemuan yang telah lampau saya itu pernah membahas masalah nak wong wadon kalau perempuan itu ndak wajib masak, ndak wajib nyuci. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan semacam itu. Itu saya temui di dalam kitab ini, Pak. Saya temui di dalam kitab ini. Jadi ini saya sampaikan bukan berarti kok saya berkampanye supaya ibu-ibu berlomba-lomba acuh kepada suaminya, terus mulai sesuk orang masak, orang nyucek baju orang. Tujuan saya menyampaikan ini supaya kita para suami itu tidak kok mentang-mentang menjadi suami terus
Nah, bahasa orang dulu itu asu gede menang kerai. Enggak kok mentang-mentang suami terus istri harus semacam ini, enggak. Jadi kita tahu porsi kita. Tetapi sebaliknya, dalil ini jangan dijadikan ibu-ibu terus habis pengajian ini bareng-bareng nggak masak, nggak nyuci, tidak. Masa ibunya ya tega, bapaknya sudah bekerja dari pagi sampai sore, pulang-pulang nggak ada nasi, isik kon masak dewe, isik kon nyuci dewe, masa yo tegel kan enggak. Nah, jadi dalil yang sifatnya semacam ini jangan terus dipaksakan. Dalil kewajiban bahwa suami itu enggak istri itu enggak wajib masak, enggak wajib nyuci terus sak geleme tidak. Dalil ini biar dijadikan suami sebagai acuan supaya apa? Supaya tidak menuntut berlebihan kan semacam itu loh. Sehingga apa? Ada pemikiran di dalam hati sang suami, oh iya, istriku yang tidak punya kewajiban menyucikan bajuku, yang tidak punya kewajiban memasak untuk makananku, istriku telah menyucikan baju untukku, istriku telah memasakkan untukku. Mosok ya aku sak geleme. Nah, timbulnya semacam itu maksud saya gitu loh. Jadi jangan terus wong wadon kan enggak wajib masak wong lanang. Wong wadon kan enggak wajib nyuci baju wong lanang, cucian tidak semacam itu. Dalil itu biar dipakai sama suami ibu pakai dalil, oh iya bojoku wis kerja, wis golek nafkah aku, golek nafkah anak-anakku, melas tak masak, tak cucek. Tujuannya semacam itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bapak-bapak khususnya di sini yang hadir, seorang suami yang ideal itu adalah suami yang berbuat bagus dan berbuat baik kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna min akmalil mu'minina, sak temene saking sempurnane wong mukmin, apane imane ya iku ahsanuhum, luweh bagus-baguse mukmin apane kholqon, budi pekerti. Orang mukmin yang paling sempurna imannya kata Rasulullah yaitu mereka orang-orang mukmin yang baik budi pekertinya. Bi ahlihi, pada keluarganya mukmin. Jadi apian Pak, lemah lembut, enggak gampang nyeneni, apa yang menjadi kebutuhan keluarga selalu dicukupi. Itu adalah wujud daripada berbuat bagus, berbuat ihsan kepada keluarga. Wa qala aidan, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baiknya kalian kepada keluarga kalian. Loh. Jadi kalau kita berbuat baik kepada istri kita, menyapa, menggauli dengan baik, selalu memberi kecukupan apa yang menjadi kebutuhannya, tentunya melalui kadar kemampuan kita, itulah kata Rasulullah orang mukmin yang sempurna imannya. Kalau masalah suami istri mungkin banyak bawel, cerewet, serba menuntut, jengkelke, nganyelke, itu memang sudah desain seorang perempuan itu semacam itu Pak. Jadi bagi kita para suami, termasuk saya Pak ini yang jadi korban ini,
cukuplah belajar bersabar. Karena kata Rasulullah, man sobaro ala su'i khuluqi imro'atihi a'tahu Allahu minal ajri mislama a'ta Ayyuba alaihi salam. Man sapane uang sobaro kang sabar sapa man ala su'i khuluqi imro'atihi ing atase eleke budi pekerti bojone. Barang siapa yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, kata Rasulullah, a'tahu mongko paring ing wong niku wau sinten Allah Gusti Allah minal ajri saking ganjaran mislama sepadane ganjaran a'ta kang paring sinten Allah Ayyuba ing Nabi Ayub alaihi salam. Wong lanang sing sabar, orang laki-laki yang sabar kepada kejelekan akhlak istrinya, maka akan diberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Gede banget, besar sekali ini pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub ini, Pak. Nabi Ayub itu adalah orang yang mendapatkan ujian luar biasa dari Allah. Beliau ini Wakilah dikisahkan termasuk orang yang kaya raya. Pada suatu hari karena hasadnya si iblis, akhirnya dampaknya mengenai Nabi Ayub. Kekayaan beliau habis, sedikit pun tidak tersisa. Putra-putra beliau mati semua. Putra-putra beliau mati. Terus beliau mendapatkan penyakit yang Wakilah hanya menyisakan lisan dan mata beliau ini yang tidak terkena penyakit, Pak. Yang lain busuk, terkena ular. Terus dijauhi oleh semua manusia kecuali seorang istri. Ketika dalam kondisi semacam ini, Nabi Ayub itu bersabar atas ujian yang dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Wong lanang se kepingin oleh pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Wis ora perlu jenengan sapine entek kapling entek, ndak perlu. Ora perlu digrogoti uler, cukup sabaro karo lambene wong wadon sing cerewet. Meneng kabeh wong itu. Meneng mawon pokoke sabar wis. Wis diomeli jarke mau lak pun mengki lak meneng dhewe berarti napa niku HP tek pulsane lak meneng dhewe ya kan ngoten. Cukup niku sabar kepada kejelekan akhlak istri. Sabar kepada kejelekan istri ini mengangkat derajat seorang suami. Ibu jangan cucu-cucu dhisik, kowe kan bagiane dhewe jenengan iki bahas bapak-bapak ini sih. Sabar kepada kejelekan istri, Pak, itu mengangkat karomah seorang suami. Mengangkat derajat seorang suami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya gelem sabar. Teng mriki dikisahkan ada sebut saja namanya dua orang sahabat karib, siji jenenge Umar, siji jenenge Zaid. Zaid dengan Umar ini adalah kawan karib, kawan yang dekat. Kawan yang istilahnya makan bareng, tidur bareng lah, santri istilahnya. Pada suatu hari si Umar ini mendengar kawannya yang namanya Zaid yang kebetulan sudah pisah, Pak, tinggalnya jauh. Katakan kalau di sini satu Sukamulya, satu Sultan. Krungu kabar kalau si Zaid ini menikah. Akhirnya pada suatu hari si Umar ini niat kunjung ke rumah Zaid, sahabat karibnya yang katanya sudah menikah.
Datanglah ke Sintang, saya contohkan ke Sintang. Sesampai di Sintang dalam kitab ini, setelah sampai ke rumahnya Zaid, diketuk pintunya. Dok. Assalamualaikum. Orang nek jawaban. Assalamualaikum. Orang nek jawaban. Dok kasar. Assalamualaikum. Moro-moro tiba-tiba pintunya nggak terbuka, tapi ada suara perempuan di dalam. Menjawab salam enggak, malah jawabnya kalau bahasa kita, nyapo sopo kue. Kaget ini si Umar. Mosok iya ini bojone si Zaid. Ini Umar, kawan dekatnya Zaid. Zaid gak enek, Zaid gak ada. Dia sedang ke hutan cari kayu bakar. Surat dikongkon lebu, bahasane kasar, boro-boro digawe kopi wet luwak. Banyu aqua AMS mboten metu kok. Akhirnya nunggu, duduk di serambi si Umar ya, duduk di serambi tengok. Enggak selang lama si Zaid pulang dari hutan dengan dikawal seekor harimau, yang harimau tadi membawakan kayu bakarnya si Zaid. Tadi Zaid golek kayu bakar, terus dipanggul balik ini ku digawake harimau niku kayu bakar luntuk. Awakmu Kang Umar? Iya, wis lebu. Begitu masuk, jenenge wong wedok elek, Pak. Ngomong kira wedok elek niku wis lambene nyriwis. Ngene iki kalau malih repot, sibuk ngaweke kopi, sibuk ngaweke panganan. Dadi karo jamu tamune bojone niku kalau ribut karo ngomel-ngomel teng ngarepe si Umar niku. Si Umar heran terusan. Wes setelah dijamu, setelah selesai minum kopi, kalau kita ya pisang goreng, rondo-rondo royal, tapi gorengnya Bali. Setelah pulang tahun berikutnya datang lagi kan memang sahabat kali. Datang seperti biasa diketuk pintunya, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun berikutnya itu begitu diketuk langsung ada sambutan perempuan yang sopan. Siapa ya? Ini saya Umar, kawan dekatnya Zaid. Oh ya, persilahkan masuk. Bapaknya masih cari kayu bakar. Duduk dulu ya Bang. Silahkan. Gawe kopi, disuguhi. Pokoknya sambutannya hangat lah, sopan santun, layaknya seorang yang wong ramah ngoten iki. Tidak selang beberapa lama pulang ini si Zaid. Begitu pulang bawa kayu bakar, macan yang kemarin membawakan kayu bakar si Zaid ini nggak ada. Kayu bakarnya dipanggul sendiri. Bro, letakkan di depan rumah, salaman ngobrol-ngobrol, terus ngalor ngidul ke utara, ke barat, ke timur, selesai pamitan ini si Umar. Setelah pamitan cuma timbul pertanyaan. Nah, sepurane mohon maaf ini Kang Zaid ya, saya mau tanya. Enggak ya? Kemarin tuh saya lihat istrimu tuh cerewet loh. Bukan yang ini kayaknya. Terus kemarin waktu tahun yang kemarin aku tuh melihat kayu bakarmu dari hutan itu dibawakan macan. Kemana macannya? Ini loh Umar, kamu tahu sendiri kan, istriku yang dulu itu cerewet, ngomelan itu sekarang tuh sudah meninggal. Setelah meninggal aku menikah lagi terus mendapat istri yang baik ini. Itulah sebabnya kenapa macan yang tahun kemarin itu membawakan aku kayu sekarang nggak membawakan. Masalahnya apa? Kalau kemarin tahun yang kemarin aku begitu pulang dari hutan dibawakan kayu bakar oleh macan, itu karena istilahnya bahasanya itu kalau kita pun apresiasi dari Allah karena aku sabar menghadapi istri yang jelek. Karena kesabaranku tadilah, buah dari kesabaranku itu tadi Allah
mensakhara, meluluhkan harimau supaya mau aku suruh membawakan kayu bakar untukku. Tapi berhubung sekarang istriku telah baik, akhirnya apa? Penderitaan-penderitaan yang aku alami sebab istri yang jelek tadi sudah tidak aku alami lagi. Loh, macan itu pergi loh. Loh. Dari ini dapat diambil kesimpulan bahwa sabar kepada istri yang jelek akhlaknya adalah ibadah. Adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu li zauji ayat riba zaujatahu ala tarki zinati wa huwa yuriduha wa tarkul ijabati ilal firos wa ayat ribaha ala khuruji minal manzili bi ghairi idnihi wa ala durbihal waladi alladzi la yaqilu inda bukaihi. Ini yang perlu diketahui oleh bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bahasan selanjutnya. Ini masalahnya ngajinya meloncat-loncat memang langsung pakai kitab, Pak. Diperbolehkan ibu seorang suami memukul istrinya. Satu, karena si istri tidak mau bersoleh. Wong wadon, orang perempuan sing lanang ngongkon berhias kok nggak mau berhias, boleh Pak dipukul, tapi mukul yang tidak berbahaya, kakinya pakai lidi atau pakai apalah, tujuannya supaya untuk mengkapokkan dia, boleh. Oh jadi pukul nganggo jalin dasar, oleh dipukul. Ini ibu-ibu nggih. Mungkin nak bapak yang mukul ibu yang mboten macak. Mboten usah protes dikit, langsung ini. Saya ambilkan dari kitab. Pertama, ketika tidak mau berhias. Kenapa? Ya kewajiban istri itu berhias kok. Ibarat dagangan kalau tampilannya nggak mempesona, ya kurang menarik. Jadi nak iso ya wedaan, walaupun wedak sing murah pipa tahun 90-an itu tinggu nggak apa-apa nomor 5. Pipa ini loh, wedaan, lipstikan. Jadi sing lanang ku betah teng omah. Jadi seorang suami boleh ketika istrinya tidak mau berhias dipukul, boleh, dengan catatan memukul yang tidak membahayakan jiwa si istri. Terus watarkul ijabah ilal firos, bapak karep ibu dijeki. Ini nggih. Bapak karep dijeki Bu, adem-adem. Ayo jogging malam misalnya. Ora gelem malah ganggu delok film sinetron India si apik-apik Pak. Iku sabar titik nyampo. Kira cepitan rambut ki. Kok nolak ketika seorang istri diajak kumpul tidur bareng dengan suaminya, pun mboten kula jabarke sing dimaksud turu bareng nggih, paham kabeh. Moh boleh laki-laki memukul istrinya tadi. Terus alal khuruji minal manzili bi ghairi idnihi, ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, titik metu alasannya juga paketan, alasannya macam-macam tanpa izin suami, si istri nekat keluar, maka sang suami secara hukum syar'i diperbolehkan memukul istrinya, sekali lagi yang tidak membahayakan jiwa. Terus yang terakhir, yaitu ketika sang istri memukul anaknya yang sedang menangis sedangkan anaknya masih belum berakal. Bocah cilik usia 2 tahun nangis digebuki, dipukuli. Loh, ini sang bapak boleh balas memukul sang istri. Kenapa? Karena memukul sang anak yang memang belum nalar.
jika ada kejadian semacam ini, ditanyakan dosa enggak sang suami, salah enggak sang suami, jawabannya enggak. Secara hukum syar'i memang diperbolehkan. Kenapa? Karena si istri memukul anaknya yang masih kecil, yang belum berakal. Loh, jadi kudu dipahami. Jangan sampai nanti ketika ini mungkin dipraktekkan sama bapak-bapaknya, terus ibunya nesu, sebulan nggak sopo-sopoan. Jangan. Sekali lagi saya sampaikan, kita di sini adalah mengaji, mencari pengetahuan supaya apa? Hal-hal yang kita kerjakan, hal-hal yang kita lakukan itu sesuai dengan agama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo golek cocok-cocokan. Nak ngaji, cocok nggak cocok, dinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah untuk Anda para suami, Allah fil nisa'i fa innahunna amanatun indakum, faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah falam ya'lamha faqad khana Allah war rasulah. Kata Rasulullah, hei wong lanang-lanang, takutlah kamu kepada Allah. 2 kali, takutlah kamu kepada Allah. Allah di dalam masalah istri-istrimu, karena istri-istrimu itu adalah amanatnya Allah di sisimu. Barang siapa seorang suami yang tidak mau memerintah istrinya untuk sholat dan tidak mau mengajarkan ilmu kepada istrinya, baik masalah sholat, masalah puasa, masalah haid, apa kata Rasulullah? Faqad khana Allah wa rasulah. Maka dia suami tadi, apa itu khona? Mencidrai, mengingkari, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Enak-enak ini termasuk dulu. Jadi ketika sudah tiba waktu sholat, si istri sedang asik-asik nonton TV. Ketika tiba waktu sholat, sang istri lagi sibuk HP-an, orang melakukan hal-hal yang sifatnya daruri, kon-konin sholat, Pak. Disuruh sholat, termasuk anak-anak kita. Karena kalau sampai kita membiarkan mereka, di sisi Allah kita dicatat orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul. Tuh. Paham ibu ini? Ibunya paham? Awas, ojo terus ngedumel nih. Mungkin dalu atau mungkin hari-hari yang akan datang kalau bapaknya mempraktekkan ini, jangan terus salah paham. Goro-goro Pak Ustadz sih ngaji malih bojoku maune lho kutuk, saiki malih wani iki. Menteng-menteng tangan. Loh, ini masalah sesuatu yang harus disampaikan, karena kita para suami, para istri tiada cita-cita lagi yang mulia selain bareng-bareng, selain sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis saniki sing wadon. Ibu, surgane wong wadon iku gampang. Tenan iki. Tiket mlebu surgane wong wadon itu mudah. Tak duduhi jenengan anak kepingin ngerti tiketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, ketika seorang perempuan telah mau menjalankan sholat 5 waktunya, ya duhure, ya asare, ya maghribe, ya isyae, ya subuh, 5 waktu. Ojo mung asar kalau duhur tok, subuh oga. 5 waktu ida sholat khamsaha wa shomat sahroh, gelem puasa Ramadan, ya sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan.
Terus wa hafidhat farjaha. Nyun sewu. Wong wadon sing ora selingkuhan. Krungu mboten? Wong wadon sing ora selingkuhan. Jajane mboten diobral teng wong lanang liya maksudene. Wa hafidhat farjaha. Wa ata'at zaujaha. Gelem manut nang sing lanang. Enek wong wadon gelem salat 5 waktu, gelem puasa Ramadan, gelem jaga ngangune niku, terus manut nang sing lanang. Kira enek wong wadon iki piye? Kata Rasulullah, "Qila laha adkhulil jannata." Masuklah kamu ke dalam surga min ay abwabil jannati syi'ti. Dari pintu-pintu yang kamu kehendaki. Penak surgane niku gampang. Tinggal ibuke gelem golek-golek tiket niki. Purun mboten matos tikete. Saestu engko ngapusi. Nggih, salat 5 waktu dijaga. Terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rungokne tenan iki ibu-ibu niku sing tukang ngedumel wong wadon tukang kon nyucekne baju sing lanang niki. Rungokne niki. Idza khosalatil mar'atu syaba zawjiha. Nalikane wong wadon gelem ngumbahke bajune bojone. Idza khosalat nalikane nyuci sapa almar'atu wong wadon syaba zawjiha ing pakaian bojone mar'ah. Kataba mongko nyatet sinten Allah Gusti Allah laha maring wong wadon sing gelem menyucikan pakaian suaminya tadi dicatat apa? Alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Jadi ibu ngumbahke baju siji punya bapak masuk anggone nguk ning baju mergo gawe lulu nguduk apa ngaduk luluan nukang bendina kok. Nah orang gawe macul teng sawah. Ibu cucikan itu pakaian suami Anda. Kata Rasulullah, wong sing gelem nyucekke pakaian bojone dicatet dikai pahala 1000 kebaikan. Wa ghufira laha alfu sayiatin, dan dihapus sama Allah 1000 kesalahannya. Loh, gampang kan boleh surga nggih? Boleh keapian gampang toh? Wong wadon sing gelem menyucikan pakaian suaminya maka dicatat diberi pahala 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejelekannya. Wes tinggal ibu ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istara li iyalihi say'an sumahamallahu biyadihi ilaihim. Sing sapa wonge gelem blonjo untuk keluarganya, blonjo sayur, blonjo tempe untuk keluarganya, untuk kepentingan keluarganya, khato ya, maka menghapus siapa Allah anhu dari orang tersebut dunuba sab'ina sanatan, dunuba sab'ina sanatin, dosa 70 tahun termasuk bapaknya. Jadi tidak usah malu Pak kalau keluar dari Sukamulya pulang kerja nyangking kampung, nyangking terong, itu pahala menghapus 70 tahun dosa yang sudah dikerjakan. Syukur-syukur begitu pulangnya ngiwak sapi. Sing wedok jelas senyum senyum, wong hari-hari dihantem kali tewel, hari-hari diantem kali terong, gawakne iwak sapi kan jelas senyum. Loh, ayo mulai sekarang hal-hal sepele semacam ini ayo. Ojo gengsi. Wah, nyong kumisnya tebel ngene kok nyaking terong ya hancur harga diri. Lho. Kepengin dihapus dosane 70 tahun ngono mboten. Niki mboten ngomong gorok. Engko nek ora percaya didelok kitab ini tak wacane kitab. Rasulullah yang mengatakan
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baitu adapun rumah alladzi fihi albanatu yungjalu fihi kula yaumin isnata asrota rahmatin. Omah kok nang omah niku setiap rumah kok di dalam rumah tadi ada anak-anak perempuan. Nah, ini sing gak anak lanang ojo susah. Rumah kok di dalam rumah tadi terdapat anak-anak perempuan. Yunza yang zilu Allahu fihi kula yaumin isnata asrata rahmatan. Maka Allah turunkan setiap hari 12 rahmat. Karena kebetulan mungkin nggak punya anak laki-laki, anak wedok. Mulai anak 1 sampai nomor 10 wedok apa ya? Anak nomor 2 jenenge sami mawon, anak nomor 6 wis padha wae jenenge. Nomor 10 mentok-mentoke jubek. Karena mau jeneng neh masalahnya 10 sing nomor 10 diarep-arep lanang kok wedok meneh. Jenenge jubek kae mana. Jangan khawatir, jangan bersedih hati, kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak perempuan setiap hari Allah turunkan 12 rahmat. Lah, wala taqta'u ziyaratal malaikati min dalikal bait. Setiap hari rumah tadi diziarahi malaikat. Seneng mboten ibu nek tiap dina omahe diziarahi malaikat? Seneng mboten? Seneng diziarahi malaikat apa seneng diziarahi tukang nyetir paket? Seneng diziarahi malaikat. Tukang nyetir paket sedina nganti ping 10. Malah tukang paket yang ziarah ini diziarahi malaikat min dalikal bait wa yaktubu li abawaihina kula yaumin walailatin ibadata sab'ina sanatan. Dicatat bagi bapak ibunya setiap sehari semalam seperti ibadah 70 tahun. Lho niku sing duwe anak wedok-wedok aku. Penak to. Makanya sing durung duwe anak wedok bapak-bapak mau bengi rebukan kali ibu gawe anak wedok sing akeh. Kan gawe anak wedok sing akeh. Ben disiarahi malaikat. Gawe anak wedok kan mung sibuk kabeh kok. Ngene tiap dina entek pil akeh. Sebulan entek pil gan 5 kapet mergo ben aja duwe anak meneh lho. Wong anak niku rahmat kok. Anak niku rahmat, anak niku barokah. Barokah mboten sak kabeh-kabehan kan ngoten lho. Mboten sak kabeh-kabehan gampang nak kepengin kabeh mboten usah suntik, mboten usah ngombe pil. Gampang bapak-bapake sing gadah istri mboten usah kemon kabeh. Kepengin aman gampang munggah saking tengen nak munggah saking tengen. Medhun saking kiwa insyaallah mboten dadi sing penting teng tengah-tengah aja leren. Boten tengah-tengah leren yo dadi. Munggah king tengen, medun king kiwa. Ora usah transit. Langsung assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ngoten. Nah, assalamualaikum mandeg dhisik wassalatu wassalamu ala sayyidina. Oh, nggih. Wong wadon seorang keluarga, sebuah keluarga yang di situ kebetulan sama Allah diberi rizki anak-anak perempuan setiap hari Bu, Pak, rumahnya diziarahi malaikat. Bapak ibunya setiap hari dicatat seperti ibadahnya 70 tahun lamanya. Loh, seperti 70 tahun. Apa enggak senang jika semacam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kabar gembiranya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza nadara ila imraatihi wa nadarat ilaih. Ketika seorang suami dan istri bertatap-tatapan. Bertatap-tatapan itu orang mendelik. Menatap dengan mesra. Ya, tenan iki Pak. Lomoh ingin praktek ini. Nadara Allah taala ilaihima nadra rahmatin.
maka Allah menatap kedua suami istri tadi dengan tatapan rahmat, tatapan belas kasih. Wong wadon bapak dengan ibu tatap tatapan. Nggih. Wong sing ngeten iki kalian Gusti Allah didelok dengan tatapan rahmat. Nggih. Terus napa nasa kotot mongkot rontok apa dunubuhuma dosane suami istri wau min khilali asabiihima dari sela-sela jari tangannya suami istri tadi. Rontok hanya gara-gara lihat-lihatan. Makanya ibunya yang mungkin kurang romantis habis ini pulang praktek, Bu. Yang bapaknya kerja langsung ibu habis ini bersolek yang cantik. Tatap suami ibu, cegat tengah pintu. Cegat begitu bapaknya pulang dari nukang salaman, setelah ke HP kan sakit HP-an kan? Setelah ke lagu India band romantis. Loh. Itu dilebuk loh. Loh tenan iki gawe-gaweane Siswanto ini tak wocoke hati panjenengan. Suami istri yang menatap dengan tatapan mesra. Kan? Tapi nak cara bahasa Indonesiane Dedek, adik, loh. Abang atau mungkin AA, loh. Tatapan nggak terasa udah 35 tahun kita menikah. Hidungmu mulai ditemek-temek ada hidungnya Deka. Hidungmu AA, hidungmu AA, pupilnya besar. Jadi mesra. Jadi sebenarnya dalam hidup itu mudah Bapak Ibu sekalian untuk mencari pahala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Goro-gorone cuma permasalahannya kita tuh kurang mengerti sehingga selalu menganggap bahwa yang namanya ibadah itu duduk di masjid menghadap ke barat, memegang tasbih, memakai sorban, membaca Quran dan lain sebagainya. Sangat mudah, cuma permasalahannya kita belum paham. Makanya Quran begitu turun pertama kali adalah surat apa? Iqra toh? Itu isyarat. Iqra, bacalah. Kenapa? Karena dengan membaca kita akan memahami. Dengan mengaji semacam ini, dengan Iqra kita itu akan memahami. Tanpa Iqra, tanpa mengaji kita tidak akan memahami. Sehingga apa kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan kawan karib kaku. Kawan yang nggak seide dengan kita, pendapatnya nggak sama, dari segi ibadahnya dianggap, oh ahli neraka, kamu nggak selevel dengan saya, nyongnya sudah ngapling surga. Dianggap ibadah itu hanya baca Quran tok. Dianggap orang yang bekerja, orang yang mesra kepada keluarganya, berbuat baik kepada suami kepada anak dan istrinya dianggap bukan ibadah. Loh, padahal ibadah. Loh, ini sing penting, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihin la'anaha kullu malakin fis sama'i wa kullu shay'in marad alaihi khairul jinni wal insi hatta tarji'a aw tatuba. Wong wadon, orang perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya, keluar rumah ora gelem pamit nang kakunge, tidak mau minta izin kepada suaminya, kata Rasulullah, maka orang perempuan tadi ya mendapatkan laknat semua malaikat yang ada di langit dan semua
segala sesuatu yang nampak kecuali jin dan manusia. Kayaknya remeh toh, kados sih remeh kan iki toh. Alah metu ya apa bapaknya maklum nyonge metu. Wis ngerti kok nek aku metu ku njupuk paket, wis ngerti kok aku metu maling ngobrol ngene yupa inem, yupa ini, yupa macam-macam. Izin, Pak, bapaknya sih turu. Bukan mati. Aku harap izin metu nang warung. Oh iya. Aku harap izin metu Pak. Poli. Iya. Aku harap metu izin metu Pak nang Parindo nang Selekta. Iya. Lu kita izin ngoten harus izin, enggak izin mendapatkan laknat para malaikat yang ada di langit. Lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mamra'atin endi wong wadon perempuan siapapun perempuannya akhodat kang ngalap yang mengambil limali zauzia saking bondo bojone imro'ah bi ghairi idni tanpa seizin suaminya ilakana alaiha wajru sab'ina alfi syarikin. Orang perempuan yang mengambil harta suaminya tanpa seizin suaminya maka akan dicatat oleh Allah dosanya seperti dosanya 70 pencuri. Iki sing biasa tukang buka dompet sing lanang mboten tekok mboten nembung. Niki sing biasa tukang merungkal napa niku bajune sing lanang. Niki sing biasa tukang operasi kupluke bapake teng mriki niki. Golek duit diji kok gak ngomong nyati. Dicatat dosa 70 pencuri. 70 pencuri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mamra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha ila la'ana kullu shay'in tala'at alaihi asy-syamsu. Seorang perempuan yang mengeraskan suaranya kepada suaminya maka sesuatu yang nampak oleh matahari ini melaknat. Jadi belajarlah Bu, kalau mulai sekarang belajar ngomong yang agak enak lah. Kalau toh mungkin ibunya orangnya karakternya bukan orang yang mesra, belajarlah volumenya itu dipelankan volume. Kalau biasanya pakai frekuensi yang volumenya 70.000 watt, alon ini lah 200. Jangan sekali-kali membentak suami. Walaupun mungkin suami ibu dalam pandangan ibu orang yang nggak sangar-sangar amat lah, sehingga mungkin dalam hati ibu tidak ada rasa takut atau gimana. Jangan sekali-kali mengeraskan suara kepada suami. Seorang perempuan yang mengeraskan suaranya kepada suaminya maka segala sesuatu yang nampak oleh matahari melaknat wanita tadi. Apa yang nggak nampak oleh matahari? Apa yang tidak nampak oleh matahari Bu di muka bumi ini? Segala sesuatu yang nampak tadi melaknat perempuan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin zayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi fa innaha tamshi fi suhtillahi wa ghadabihi hatta tarji'a. Seorang perempuan yang berhias, seorang perempuan yang bersolek, ya, bersolek terus keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama dalam perjalanan tadi perempuan tadi berada dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun mungkin
keluarnya ibu dari rumah tujuannya untuk mengaji semacam ini, tidak ada salahnya kalau ibu izin kepada suaminya, ya. Izin kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyumam ro'atin abasat fi wajhi zawjiha, perempuan yang cemberut di depan suaminya, ila komat min qabriha muswadal wajhi, perempuan yang senang cemberut di depan suaminya, maka perempuan tadi kelak dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan hitam wajahnya, sing sumeh, sing mesra. Walaupun mungkin hari-hari suaminya belum sesuai harapan, Bu. Harapannya sebenarnya tiap bulan ingin dikasih 15 juta, tapi cuma dikasih 1.500.000. Itu pun suruh nabung yang 700.000. Masih minta dibelikan rokok Rastel, bapaknya 2 bungkus. Yo sing sabar. Menghadapi laki-laki yang semacam ini yo sing sabar. Bapak yo cukup kebangetan juga. Yang penting jangan sampai cemberut, karena kalau cemberut ketika bangkit dalam alam dari alam kubur, maka si perempuan ini dalam keadaan hitam wajahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qatun faqad habata amaluha. Seorang perempuan yang dengan enaknya mengatakan kepada suaminya, mas, babar blas awakmu kurane apike. Ganteng ora, penghasilan gede ora. Jadi ngomong semacam itu, babar blas, sama sekali nggak ada kebaikannya kamu tuh, mas. Yo apa awakmu urip? Orang perempuan yang semacam ini, yang seenaknya ngomong semacam ini kepada suaminya, maka dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneng kabeh, mau pas wong lanang sing dibahas seneng iku. Saiki meneng kabeh. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qalatil mar'atu li zawjuha tolakoni ja'at yaumul qiyamati wa wajhuha lalah ma fihi wa lisanuha kharijun min qafiha wa tahwi ila qa'ri jahannam. Seorang perempuan yang tanpa alasan yang jelas, tanpa udzur yang jelas kok njaluk pegat nang sing lanang. Nggih, kula ulangi. Seorang perempuan tanpa ada desakan udzur secara syar'i kok minta cerai kepada suaminya. Perempuan semacam ini, kata Rasulullah, besok yaumul qiyamati wa wajhuha lalah ma fihi, wajahnya tidak ada dagingnya. Wa lisanuha kharijun min qafiha, lidahnya keluar lewat niki nok Gito napa? Ini kira gulu sing mburi. Apa enggak medeni, lebih ngeri saka mak lampir kan? Ilate metu lidahnya keluar lewat situ. Waktu ila qari jahannam, terus dilempar dia ke dalam neraka jahanam. Tapi nyonge ahli sholat, ahli puasa, Senin Kemis puasa terus. Duhaan tiap isu nang masjid, sedekah setiap waktu Pak Ustaz, sholat malam tiap bengi, bahkan sampai tarhim baru selesai. Apa kata Rasulullah? Wa in kanat tasumun nahar, walaupun perempuan ahli puasa Senin Kemis, ora Kemis tok, Rebo, Selasa barang puasa saking giate ini, walaupun dia ahli puasa. Watakumul laila daiman, walaupun dia sholat malam semalaman, setiap malam nggak pernah absen sholat terus. Tapi kalau perempuan yang semacam ini meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, tanpa udzur syar'i, maka ancamannya adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Udzur syar'i niku misale wong lanangis tanpa alasan yang jelas sering gepuki,
sering ngaploki, sering menyakiti, gak pernah dikei duit sama sekali, sering ditinggal lungo, itu udzur syar'i. Jika semacam itu nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya udah bertanggung jawab, jam 5 pagi sudah berangkat pergi cari duit, pulang maghrib setelah dapat diberikan sang istri, suami sudah bertanggung jawab kok tegel-tegelnya tega-teganya minta cerai tanpa alasan yang jelas. Walisanuha yahruju min qafiha. Ibunya purun besok ilate metu saking kitoke ngeten iki. Mboten Bu? Sekali lagi, kalau kita nggak ngaji, kita akan menyepelekan hal-hal semacam ini. Berapa kasus perceraian setiap tahunnya di Indonesia ini, Pak? Berapa kasus perceraian? Mohon maaf, ini tidak bermaksud mungkin menyinggung, menyindir, tidak. Ini ngaji. Ngaji itu adalah belajar sesuatu yang hak, yang benar. Jadi jangan salah sangka, kita ngaji duduk bareng di sini. Jadi tidak ada niat antara satu sama lain untuk saling menyinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anal mar'ata malakat ad-dunya bihada firiha wa anfaqat al-jami'a ala zawjiha summa manat alaihi ba'dahinin ila ahbatallahu amaluha wa hasyaraha ma'aqaru." Andaikan seorang perempuan mempunyai harta dunia penuh, dunia ini Pak, asetnya di mana-mana, mobilnya, kereta apinya, pesawatnya penuh, dipenuhi oleh harta si perempuan tadi. Kemudian ia memberikan hartanya tadi kepada suaminya. Terus dia ungkit-ungkit, awakmu setuku Mega Pro niku lho, duitku. Iso bangun rumah awakmu lho Pak, warisane bapakku. Diungkit-ungkit. Setelah diberikan, diungkit-ungkit oleh sang istri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa ahbatallahu amalaha arba'ina sana. Dipusat amal ibadah selama 40 tahun. Dipusat amal ibadah selama 40 tahun. Niki pun jam kita dilanjut nopo terus Bu. Niki kula nari mawon. Nggih kula sering kula niki wong nang gampang perasaan ora nak genah raut muka sing rada nganu ngoten iki ora anu kula. Pripun? Dilanjut kedimle napa pripun? Dilanjut nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, dari Rasulullah niki ngomong teng Sayyidina Ali, ya Ali, he Ali, la kata usriya ila samai ra'aitu nisaa min ummati bi adabi yu'adibu finnar. Ali, pas aku di Isra aku ku ngerti Ali, enek wong wadon-wadon disiksa nang jero neraka bi anwa'il adabi, dengan macam-macam siksa Ali. Fabakat lama ra'aitu min sidati adabihin. Ra'aitu, kata Rasulullah, imra'atan mu'alaqatan bi sya'riha yuhli dimahuha. Aku melihat seorang perempuan yang digantung dengan rambutnya, kemudian otaknya mendidih. Ra'aitu imra'atan mu'alaqatan bi lisaniha wal hamimah. Aku melihat seorang perempuan yang digantung dengan lisan dan disiram dengan air panas. Yusobu fi halqiha wal hamimu yusobu fi halqiha. Wal hamimu, adapun air panas itu yusobu dituangkan fi halqiha, di tenggorokannya perempuan tadi.
Ra'aitu imra'atan qad sadda rajul rijlaha ila sadyiha wa yadaha ila nasibataha wa qad salatallahu 'alaiha al-hayata wal aqraba. Aku melihat seorang perempuan yang diikat kakinya dengan, mohon maaf, pentile. Sadyiha itu pentile, dan tangannya diikat ke kepalanya, ila nasibataha bun-bunane, terus digrogoti ulo dengan kalah jengking. Ini kan Rasulullah melihat itu ketika Isra Mi'raj. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bisadyiha, aku melihat seorang perempuan digantung dengan pentilnya tadi. Mohon maaf agak kasar tapi kula mboten ngerti bahasa sing luwih halus. Tamane pentil mboten normal Bu nggih. Ridho nggih. Wis ridho lah terpaksa niki. Ra'aitu imra'atan rosaha rasul hanazira wa badanuha badanu khimarin. Aku melihat seorang perempuan kepalanya kepala babi dan badannya badan himar, wa alaiha alfi minal adab, dan dia disiksa dengan macam-macam siksa. Ra'aitu imra'atan ala surati kalbi, aku melihat perempuan yang berwujud anjing Ali, wa naru tadkhulu min fiha wa taruju min duburiha. Kemudian aku melihat api keluar dari mulutnya dan keluar lewat duburnya. Wal malaikatu yadribuna roksaha bimaqami amin narin, dan aku melihat malaikat memukuli perempuan tadi, memukul kepala perempuan tadi dengan cambuk dari neraka. Sayyidina Fatimah ketika mendengar apa yang disampaikan Rasulullah nangis, terus takon, Bapak, siksanya perempuan kok sampai sebegitu dahsyat? Emang dosa apa Pak yang dilakukan perempuan tadi? Dosa apa yang dilakukan perempuan tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibnatihi, anak perempuanku, amalmu alaqatu bisariha fa innaha kanat la tuhti sya'roha minar rijal. Wong wadon sing digantung nganggo rambute mau iku wong wadon sing gak gelem nutupi aurate, ora gelem nganggo jilbab nek metu-metu omah. Rambute dipamerke nang wong lanang liya. Ora gelem nganggo jilbab. Rambute nek metu malah dibibas-bibase ngenten iki kaya iklan sakit. Iki wong wadon yang semacam ini, perempuan yang semacam ini, awas. Mu'allaqatun bisyariha. Terus perempuan yang diikat dengan lisannya tadi, fa'inah kanatu di zauzaha. Perempuan yang diikat dengan lidahnya tadi itu adalah perempuan yang seneng nyakiti suaminya. Cek mau kok suami-suami tok, Pak Ustadz akeh temen wong lanang keuntungane. Jangan-jangan Pak Ustadz mewakili diri sendiri ya, lho ora. Wonten pas kebetulan. Nggih, awas. Wong wedok sing seneng nyakiti sing lanang. Wa amal mulaqatu bisatiha fa ina kana tu'ti firasa zaujiha. Terus yang digantung dengan menggunakan pentilnya tadi itu, dia adalah perempuan yang suka selingkuh. Seneng selingkuh, duwe bojo saja nih, tapi seneng selingkuh. Alasannya jadi kepingin nyicipi barang sing baru, podo mawon. Bapak Ibu, coba dong kita berakal. Akal kita gunakan. Kita manusia itu memang seneng dengan hal yang baru. Contoh mawon nggih, nek duwe motor anyar sing tuku sedina rong dina gitu. Kotor titik diumbah. Nggih mboten kena debu diumbah, jajan ampun 10 tahun. Walaupun tanahnya nyumpel teng mesin-mesin yang atas karab itu dijarke. Padahal podo antara motor itu baru dengan motor yang lama. Yo nak motor lama ya rodok sepo, ngoten paling lah.
Untuk sport titik kan rada efek-efek tapi padha mawon. Loh, demikian pula ibu-ibunya bapaknya padha wae Bu. Mas yo wong lanang liya wis padha wae lha sing ngoten niku wong lanang. Mboten usah sing neko-neko. Tadi niat ketika sudah bersuami istri ibadah teng Gusti Allah. Wong wadon sing seneng selingkuh, perempuan yang seneng tikus, awas. Besok siksane teng akhirat digantung, diikat karo pendile. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalati rasaha arasu khonaziro. Adapun perempuan yang kepalanya tadi kepala babi dan badannya adalah badan himar, fa innaha kanat namamatun kadabatun. Dia adalah perempuan yang seneng namamah. Adu-adu itu nopo kan? Mengada-ada yang enggak ada ya. Adu-adu terus akeh ngapuse. Awas ini perempuan yang banyak adu-adune cara bahasa Jawa terus akeh ngomongin dia besok kelak di akhirat adalah kepalanya berkepala apa itu babi dan badannya berbadan himar. Ini hadis Rasulullah, bukan cerita fiktif. Tak wacane ben kita semua ngerti karena kita tiada tempat lain lagi kecuali akhirat tempat tujuan kita. Sebelum teko akhirat ya ayo kita perbaiki supaya kita makmur teng akhirat. Terus rupanya rupa anjing wanaru tathulu min fiha, api keluar dari mulutnya dan keluar dari buburnya. Siapa perempuan tadi? Kanat manatun hasadatun. Dia adalah perempuan yang banyak mengungkit-ungkit dan hasad dengki. Jadi belajar ayolah. Kulo dewe saya tidak akan menutup-nutupi. Terkadang nak pas lali sing jenenge ngrasani yang namanya hasad itu angel dijauhi Bu. Angel. Tapi ayo kita berusaha lah. Setidaknya ya beristighfar, terus kita kontroli supaya apa? Supaya kita tidak banyak-banyak menggunjing. Karena bahaya sekali. Apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan, khususnya ibu-ibu, jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah Anda lakukan kepada suami Anda. Elek-elek niku nggih bojone jenengan. Elek-elek niku nggih bapake anak-anak jenengan. Jelek-jeleknya suami Anda, dia adalah orang yang banting tulang dari pagi sampai malam mencari nafkah kebutuhan untuk anak-anak dan untuk Anda dan anak-anak Anda. Jadi disyukuri, hormati. Kesimpulannya pada kesempatan sore hari ini adalah ayo kita menempatkan posisi kita sendiri-sendiri. Sing lanang ojo menang karpe dewe, demikian pula yang perempuan. Ayo kita ingat tujuan kita berkeluarga itu untuk apa sih? Untuk beribadah kan tujuannya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan yang ada pada suami kita, kekurangan yang ada pada istri kita, jangan menjadi alasan kita untuk membabi buta, ngomong sak penake, bertindak laku sak penake. Kita harus maklum bahwa kita para suami mempunyai kekurangan, bahwa anda para istri juga mempunyai kekurangan. Yang jelas dengan kita mengaji barang semacam ini, muga-muga tansah dikei iling kalian Gusti Allah, selalu diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun tidak sampai 100% kita bisa melaksanakannya, tapi setidaknya kita telah berusaha untuk menjadi Abdullah, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat ya Allah, wa taqbilana biha jami'al hajat ya Allah, wa taqbilana biha jami'al hajat ya Allah, wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bil aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sadereng nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng bapak-bapak kaliyan ibu-ibu mbok pilih wonten ucapan kula perkataan kula sing boten sengaja nyinggung menusuk manah bapak ibu sedaya. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah boten wonten sekedhik pun niat saking kula nyakiti manah panjenengan sedaya. Tujuan kula namung ngaji nyampekake napa sing perlu dipun sampaikan. Saking kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.